Melihat janda itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara sekalian terkasih, kalau kita simak dengan saksama, mukjizat-mukjizat yang diadakan Yesus bisa kita golongkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah mukjizat-mukjizat yang diminta oleh yang berkepentingan. Misalnya ketika Yesus menghidupkan kembali anak Yairus, kepala sinagoga. Bapaknya datang dan minta kepada Yesus, datanglah ke rumahku, tumpangkanlah tanganmu atas anakku yang sakit, ia akan sembuh. Atau contoh yang lain, orang yang buta sejak lahir, Bartimeus. Ketika Bartimeus tahu bahwa Yesus ialah yang liwat, ia tidak henti-hentinya berteriak-teriak, "Yesus, putra Daud, tolonglah kami." Yesus lalu menyuruh orang itu dipanggil. "Apa yang kau inginkan ku perbuat padamu?" "Tuhan, supaya aku melihat." Orang itu melihat. Nah, inilah contoh-contoh dari mukjizat yang diminta oleh yang berkepentingan. Golongan yang kedua adalah mukjizat yang meskipun diminta, tetapi pemintanya sungguh-sungguh pasrah pada Tuhan Yesus karena ia percaya bahwa Yesus memang maha baik. Yaitu orang kusta. Kepada Yesus ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya." Dia tidak minta, tidak maksa, tetapi ya berharap. Tapi ya terserah kalau Tuhan mau. Oleh iman orang itu Yesus tergerak dan segera mengatakan, "Aku mau, sembuhlah kamu." Seketika itu orang itu sembuh. Dan yang ketiga adalah golongan mukjizat yang tidak diminta. Salah satunya adalah orang-orang sakit yang ada di Bethesda. Yesus selalu bertanya, "Apakah kamu mau sembuh?" "Mau." "Angkatlah pembaringanmu, pulanglah." Tetapi lebih nyata lagi yang disampaikan pada Injil hari ini. Janda itu tidak omong apa-apa. Janda itu hanya diem. Tetapi di sini Lukas melaporkan bahwa melihat hal itu, melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Jadi meskipun janda itu tidak bilang apa-apa, tetapi karena Yesus melihat dan jatuh kasihan kepada janda itu, maka Yesus mengerjakan mukjizat agung yang kesekian kalinya, menghidupkan kembali pemuda dari Naim. Nah, saudara-saudara sekalian, kesimpulannya apa?
kesimpulannya Tuhan pasti akan memberi kepada kita apa yang kita perlukan. Jadi meskipun kita minta, tetapi kalau di mata Tuhan permintaan itu tidak berguna bagi kita, Tuhan pasti tidak akan mengizinkan. Tetapi sebaliknya, meskipun kita tidak minta, tetapi kalau Tuhan melihat ini berguna, bermanfaat bagi kita, seperti kepada janda di Naim ini, Tuhan pasti mengabulkannya. Saudara sekalian, mungkin bisa kita perpanjang sedikit mengapa Yesus jatuh kasihan kepada janda di Naim ini. Pada waktu Yesus, janda istri-istri di sana tidak bekerja. Maka dari itu kalau suaminya meninggal, ini sudah suatu kehilangan yang besar. Nah, kalau suaminya sudah meninggal, anak yang menjadi sumber harapan juga meninggal, ya habislah harapan si janda itu. Dan seperti kita tahu di dalam kitab suci, janda adalah golongan orang yang pantas dikasihani dan harus ditolong. Yesus mengatakan puasa yang benar adalah sedekah membantu kepada janda dan anak yatim. Ya, anak yang ditinggalkan bapaknya, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Nah, kalau ibunya tidak bekerja, tidak punya penghasilan, ya pastilah anak yatim ini juga menderita. Jadi Yesus melihat di dalam wajah janda itu habisnya, hilangnya harapan. Ya, suami saya sudah meninggal, sekarang anak yang menjadi sumber harapan saya pun meninggal. Ya, sudah lemes, habis harapan itu. Nah, saudara sekalian, seperti tadi sudah saya sampaikan sebagai kesimpulan, pesan apakah yang disampaikan kepada kita? Yang pertama-tama sekali lagi, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi kalau kita minta sesuatu dan Tuhan menilai ini berguna bagi kita, Tuhan pasti mengabulkan. Sebaliknya kalau itu dipandang oleh Tuhan tidak berguna bagi kita, Tuhan tidak akan mengabulkan. Artinya, kalau kita mohon sesuatu kepada Tuhan dan kelihatannya tidak terkabul, ya kita bisa atau boleh atau layaklah memeriksa diri. Jangan-jangan permohonan saya ini hanya yang saya inginkan, tapi bukan yang berguna bagi saya. Bukankah begitu? Kerap kali kita menginginkan hal-hal yang sesungguhnya tidak berguna, atau bahkan mungkin akan membahayakan kita. Nah, hal-hal seperti itu pasti tidak akan dikabulkan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari hal itu, kita akan terhindar dari marah kepada Tuhan atau mutung, tidak mau berdoa lagi, tidak mau ke gereja lagi, lalu kita ngomel-ngomel terus, Tuhan tidak cinta pada saya, Tuhan tidak sayang pada saya, padahal saya rajin ke gereja, saya rajin sembahyang, tapi percuma, Tuhan budek, tidak mau mendengarkan saya. Dan yang kedua, saudara-saudara sekalian,
Dari peristiwa ini dan peristiwa yang lain, kita tahu bahwa tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bahkan menghidupkan orang mati yang tidak bisa dikerjakan manusia biasa pun Tuhan bisa mengerjakan. Hal yang di luar dari angan-angan kita Tuhan bisa mengerjakan. Ini perlu kita sadari, karena kerap kali kita berpikir bahwa keadaan saya sudah tidak tertolong lagi, keadaan saya sudah mepet, maka dari itu tak nabrak sepur ae, maka dari tak minum baygon ae. Jangan. Hendaklah kita tetap berani berharap kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kalau setan berbisik-bisik dalam hati saudara, wis kendato ae, wis bunuh diri ae, minggato setan. Aku masih percaya pada Yesus. Bagi Yesus tidak ada perkara yang terlalu sulit. Dan di samping itu, saudara-saudara sekalian, mungkin timbul dalam angen-angen kita, lah nek ngono rasah nyuwun ae toh Gusti wis preso apa yang saya perlukan. Tidak. Mengapa? Kita tetap harus mohon kepada Tuhan. Karena dengan mohon kepada Tuhan itu kita mengakui bahwa saya tidak berdaya, bahwa saya membutuhkan Tuhan. Inilah sikap rendah hati. Dengan mohon kepada Tuhan, kita itu mengakui bahwa Tuhan bisa, bahwa Tuhan kuasa, Tuhan menyayangi saya, Tuhan adalah Bapakku, bahwa nanti akan segera dikabulkan atau tidak dikabulkan atau ditunda pengabulannya, terserah Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tetap harus minta kepada Tuhan, mohon dengan rendah hati. Nah, kalau kita mengingat hal-hal ini, maka dalam situasi apapun kita tetap dekat pada Tuhan. Kita terhindar dari bahaya meninggalkan Tuhan. Kita terhindar dari bahaya marah dan mutung kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan mengerti apa yang saya butuhkan. Tuhan pasti mengabulkan kalau itu berguna. Dan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa. Nah, saudara sekalian, semoga Injil hari ini selalu mengiang di telinga kita, apalagi kalau kita sedang ruwet menghadapi masalah. Tuhan menyayangi kita, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan pasti akan mengabulkan kalau itu memang berguna bagi kita. Amin.